Lain dulu lain sekarang. Di era modern seperti sekarang ini, terlahir sebagai seorang princess adalah sebuah anugerah terindah yang sudah selayaknya harus disyukuri. Betapa tidak? Segala kemewahan serta kemudahan ada di depan mata. Namun, tidak di zaman dulu. Lantaran berbagai konflik, intrik, serta permainan politik perebutan kekuasaan, menjadi bagian dari pewaris takhta boleh jadi malah bisa mengundang bencana. Setidaknya itulah yang dialami princess cantik dari sebuah dinasti cikal bakal Kekaisaran Korea Raya pada pertengahan abad ke-15 ini. Bertujuan untuk merebut takhta sang ayahanda yang telah mangkat, pengkhianatan demi pengkhianatan pun bermunculan. Ironisnya, pengkhianatan itu justru didalangi oleh orang-orang yang masih terhitung keluarga sendiri. Yang lebih mengenaskan lagi, sang princess cantik ini sampai dibuang dan dijerumuskan ke dalam wilayah perbudakan. Terdengar sungguh mengenaskan memang, tapi itulah yang terjadi. Ingin tahu bagaimana kisah selengkapnya? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Namanya adalah Gyeong Hye, perempuan berdarah bangsawan yang semasa gadisnya lebih dikenal dengan nama Princess Pyeongchang. Ini adalah putri Raja Munjong dari dinasti Joseon, cikal bakal Kekaisaran Korea Raya, yang kini menjadi Korea Selatan. Meski tak sempat lama dalam memegang tampuk kekuasaan, namun sejarah mencatat, Munjong lah yang memelihara urusan-urusan negara dan penemu teknologi tingkat ukuran air di tanah. Kala itu, Munjong masih berstatus sebagai putra mahkota. Raja Munjong mangkat setelah 3 tahun bertakhta. Dan, sejak itulah berbagai pengkhianatan diikuti dengan pertumpahan darah demi meraih takhta, pun bermunculan. Princess Pyeongchang segera mengambil tindakan untuk memegang kendali kekuasaan. Dibantu Jenderal Kim Jong-soo, orang kepercayaan mendiang ayahandanya, hal itu dilakukan Pyeongchang demi menyelamatkan suksesi kerajaan. Princess Pyeongchang ingin menyelamatkan takhta bagi Danjong, saudara lelakinya, yang kala itu berstatus sebagai putra mahkota. Namun sayang, upaya Pyeongchang gagal lantaran pengkhianatan yang dilakukan oleh Suyang, pamannya sendiri. Walhasil, Danjong malah dibuang ke pengasingan. Menariknya, Princess Pyeongchang tak menyerah sampai di situ. Bersama beberapa orang kepercayaannya, ia kembali mempertahankan suksesi kerajaan ayahandanya demi menghantarkan Danjong ke tampuk kepemimpinan. Namun sayang, lagi-lagi upayanya itu gagal lantaran pengkhianatan yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Kali ini oleh dua pamannya yang lain, yaitu Ampyeong dan Geumseong. Untuk sementara, Princess Pyeongchang pun menyerah dan menjalani kehidupan tanpa kekuasaan. Sedangkan Suyang, pamannya yang telah berkhianat itu pun berhasil duduk di singgasana dinasti Joseon, yang kemudian dikenal sebagai Raja Sejo. Di masa-masa inilah Pyeongchang bertemu dengan Jeongjong, sang pujaan hati yang kemudian menjadi suaminya. Sejak menikah, Pyeongchang lebih dikenal dengan sapaan Gyeong Hye. Nasib baik menghampiri Jeongjong. Karirnya di pemerintahan melesat. Suami Princess Gyeong Hye ini mendapat pangkat tertinggi di Kementerian Kehakiman di era Raja Sejo. Hal ini pun tak disia-siakan oleh Princess Gyeong Hye. Dia bersama suaminya kembali mengumpulkan kekuatan untuk melakukan kudeta terhadap Raja Sejo. Namun sayang 1000 kali sayang, lagi-lagi upayanya itu pun gagal. Celakanya lagi, upayanya kali ini benar-benar telah membuat pamannya yang lalim itu sangat murka. Gara-gara kudeta tersebut, suaminya dihukum mati. Sementara dirinya dibuang ke wilayah perbudakan dalam kondisi hamil dengan status Jeonmin alias budak. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Terima kasih.